Halo guys and girl, balik lagi di tier list video One Punch Man. Bannernya Suiryu. Langsung saja kita bagi tiga ya, bagi yang pertama kali lihat tier video gua. Yang pertama ini unitnya, ngambil enggaknya charnya tersebut. Habis unit tier kita akan keepsake tier, setelah itu awaken tier. Terus ada 3 section untuk bagian yang SSS. Ini section murni SSS. Sedangkan yang ini zona kuning, yang ini zona hijau. Zona hijau ini secara pribadi gue sangat menyarankan untuk ambil, jadiin target. Langsung saja. Sudah banyak ya caranya ya. Geru Gensub tetap sebisa mungkin ambil menurut gua. Loh, flashy flash bagus kan bang buat dipakein di A2 Alloy. Keren ini si flashy flash. Kok di sini? Justru karena ada syarat dan lebih pentingan yang disyaratkan tadi, makanya dia di sini. Lagian dia selain di timnya Alloy A2 sudah hampir nggak guna ya. Ini inget, ini bannernya Suiryu. Sudah ada Sonic ya. Selain di tim Alloy A2, flashy flash nyaris tidak berguna. Drive-nya tetap di zona hijau bagaimanapun. Super Alloy masih di sini ya. Mantap. Super Alloy masih di sini. Menurut gue masih sangat-sangat mantap jiwa ini. Tatsu masih di zona kuning. Soalnya dia bisa sebanding dengan top DPS kalau ada G4. Nah, kata kalaunya ini kalian kudu ngambil UR lain. Berat syaratnya ya. Cuman kalau kalian kebetulan ambil G4, si Tatsu ini bagus banget. Sonic tetap di sini. Sonic kan priority ketiga bang, kok dia masuk ke zona hijau? Karena dia dengan DPS apapun, itu DPS pasti bersinar. Asalkan kalian punya DPS itu pasti bersinar. Contohnya si Tatsu full set misalnya. Dengan G4-nya polos. Kasih Sonic, wow, mantap itu tim langsung. Seperti itu. Dengan si Super Alloy Awaken 2. Kan dia kan kalau mau disebut carry harus Awaken 2 ya. Dengan Alloy Awaken 2, kasih Sonic, mantep langsung tim itu kayak gitu. DPS apapun dikasih Sonic, bisa. Loh, buktinya si Deep Seeking gua kasih Sonic nggak bisa bang. Deep Seeking sudah tidak dianggap DPS ya, karena di cancel combo attack-nya sama Metal Knight. DPS yang masih jalan maksud gua, apapun yang kalian pilih, itu bisa bersinar dikasih Sonic. Mendisabler juga si Sonic ini kecuali lawan G4, DPS target untuk bisa ulti, kering energinya. Si G4 sendiri terbukti. Hati-hati ke Blinger menganggap G4 ini support. G4 ini DPS yang bisa support. Sama kayak si Sonic yang dua role. Sonic role-nya Spitzer dan energi manipulator. Si G4 ini DPS plus support coy. DPS plus support dan DPS-nya nggak kaleng-kaleng men. Minus dia nggak ada detonator. Segampang itu tinggal masukin Fasinman V1. Itu udah beres. Fasinman V1 nanti mati bang, kena refleksnya si Alloy. Betul mati, cuman sudah inflict damage yang luar biasa. Setelah Fasinman V1 mati sekalipun, damage si G4-nya tetap tidak kaleng-kaleng. 3 stack setiap dia ulti. Luar biasa si G4 ini. Suiryu, kalau DPS lain kan ya DPS lah ya. Kalau Suiryu dia butuh sama Spitzer ini. Butuh dalam kata kutip wajib. Soalnya dia butuh ada energi pas dia jalan. Nggak harus mereka berdua sih. Mungkin ada cara baru yang seperti Watchdogman V1 mungkin nanti. Dia bukan Spitzer tapi punya energi manipulator atau baterai energi lah yang nggak ngurangin target musuh. Tapi nambahnya banyak kayak si Zombie Man. Itu pun bisa. Intinya si Suiryu harus ulti saat giliran dia datang. Ya tentunya kalau bisa cepet
ditambah buff speed akan sangat lebih baik lagi. Cuman yang bener-bener kata wajib tuh energi. Dia nggak boleh bener-bener kering pas giliran dia. Kering sama siapa bang? Sama Sonic UR musuh. -5 coy. Oke, sekarang keepsake tier list ya. Ini keepsake-nya kalau kalian ada unitnya. Geru Gensup masih awet di situ ya, luar biasa emang Geru Gensup. Oke, Super Alloy masih tetap. Cuman Super Alloy ini nggak wajib, tergantung dari line up. Kalau kalian nggak punya ini, nggak punya si Drive Net ini, baru deh di kata kutip wajib. Kalau kalian punya mid ke old server, harusnya sih punya si Drive Net. Harapan gue ada Drive Net. Itu tidak perlu banget keepsake-nya, bisa dialokasikan untuk UR. Yang diperlukan Awaken 2-nya. Atau polos sekalipun juga oke di Drive Night Core. Kalau misalnya nggak ada Drive Night, nah keepsake-nya si Alloy ini menjadi kata kutip wajib ya. Ya, ini orang berempat SSS plus keepsake tier-nya menurut gua. Gila sih si Alloy ya, masih SSR plus bersanding di barisan UR. Sedangkan si Suiryu di sini. Kita lanjut ke Awaken 2 ya. Awaken 2 pasif. Wede, Alloy. Oh ya, sama Alloy dan si Tatsu atau SSR Plus dengan UR itu berbeda urgency Awaken 2-nya. Kenapa begitu bang? Soalnya kalau SSR Plus ini Awaken 1 itu kan ya basic 130%. Stat growth-nya 130%. Sedangkan kalau mau ke Awaken 2 itu akan nambah juga. Prosesnya nambah 10% ekstra tergantung yang kalian pilih ya kan. Setelah Awaken 2 bisa suntik sekali lagi bahkan untuk jadi 20%. Misalnya di HP ataupun di attack. Atau bahkan di speed jadi 5 tambah 5 10% ekstra. Itu di SSR Plus. Sedangkan di UR itu nggak ada benefit stat tambahan. Di UR itu punya char keduanya atau char pertamanya tergantung UR tersebut ke unlock stat tambahan itu. Contohnya si Tatsu ini kan LSSR-nya. Sedangkan si Sonic yang unparalleled-nya itu yang LSSR-nya juga. G4 dan Suiryu yang enak sih. Soalnya cuma ada satu versi sebelum UR-nya, ya itu doang caranya, LSSR-nya itu doang untuk Awaken dan untuk unlock stat-nya. Makanya kalau UR itu lebih ngelihat ke skill-nya, perubahan A1 ke A2 itu apa. Sedangkan SSR Plus itu ngelihat skill plus ekstra stat-nya itu diperhitungkan ya kan untuk nambahin buat nyuntik-nyuntik ekstra itu. Bedanya di situ. Itulah kenapa si Sonic di sini cuman SS Plus. Soalnya ekstra statnya sudah di-unlock semua sebagai seorang UR, asalkan ada LSSR-nya. Kemungkinan besar kalian punya. Server baru apalagi, dapat dari sign-in kan. Kalau server lama mungkin ngejar dari rate up mungkin ya. Atau ada event, gua nggak main DC soalnya. Kalau misalnya kalian punya LSSR-nya, ya berarti hanya tinggal unlock skill Awaken 1 ke Awaken 2-nya. Dan sebagai catatan, yang nambah dari Awaken 1 ke Awaken 2-nya itu 5% speed plus temen seru dapat evasion. Dapat 45%. Itu kecil banget, ditambah sekarang lagi eranya DOT dan injury. Keduanya tidak bisa di-evade, coy. Keduanya tidak bisa di-evade. Makanya dia di sini posisinya. Cuman kalau kalian main live class, tentunya berharga ataupun top ranker 1-2% beda speed itu berharga ya. Cuman agak mahal harganya. Agak mahal, di atas 100 BT harga yang harus kalian beli. Tidak ada penambahan stat sama sekali. G4 luar biasa dia perubahan dari A1 ke A2-nya. Suiryu di sini, tadinya gue mau naikin dikit lagi di atas, cuman ternyata tidak lagi imun charm. Tidak lagi imun charm. Waduh, pertama kali prototype keluar itu imun. Ternyata kayaknya kelebihan itu dikasih imun charm ya.
Alhasil di remove di waktu resminya. Ya kita pantau lebih lanjut lah ke depannya. Dan sedikit juga yang ngambil di CN, makanya agak susah menemukan match yang tepat. Sekarang line up Suiryu seperti ini kalau kalian ternyata ambil Suiryu. Seperti yang gue bilang, kalian betul-betul kata kutip wajib ambil salah satu dari ini. Atau punya ya, untuk mainin Suiryu. Kalau nggak punya salah satu dari dua ini, ataupun char baru nanti yang ada encourage yang nambah energi, skip si Suiryu. Dan bila kalian punya dua ini dan ambil Suiryu, kira-kira begini line up basicnya di Drive Night Core. Ada shield buff, shield red buff. Terus di Giryu Gensu pun juga tetap baiknya ada si tank top vegetarian ini, soalnya dia juga bisa ngisi special protection. Sedangkan ini full setnya, full UR plus SSR plus. Oke, itu dia video kali ini mengenai tier list di bannernya Suiryu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Ya kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.